Jawaban nomor 1 ada 3 term, yaitu term universal. Term universal yang cakupannya meliputi seluruh anggota kelas atau himpunan yang bersangkutan tanpa terkecuali. Dengan kata lain, term ini berlaku untuk setiap individu yang termasuk dalam kategori tersebut. Contohnya, semua manusia akan mati. Term manusia di sini bersifat universal karena mencakup setiap individu yang merupakan manusia. Term kedua yaitu term partikular adalah term yang cakupannya meliputi sebagian anggota kelas atau himpunan yang bersangkutan. Term ini tidak berlaku untuk seluruh individu dalam kategori tersebut, melainkan hanya beberapa di antaranya. Dan sebagai contohnya itu, beberapa siswa rajin belajar. Term siswa di sini bersifat partikular karena hanya menunjuk pada sebagian dari keseluruhan siswa. Term yang ketiga, term singular. Term singular adalah term yang cakupannya hanya meliputi satu individu atau satu hal yang berspesifik. Term ini merujuk pada entitas yang unik dan tidak dapat diterapkan pada anggota lain dari kelas atau himpunan yang sama. Sebagai contohnya, Gunung Merapi terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Term Gunung Merapi adalah term singular karena merujuk pada satu gunung yang spesifik. Dan jawaban nomor 2, yang pertanyaan yang dimaksud yaitu pengertian sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam pemalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah meskipun argumen tersebut mungkin terdengar meyakinkan pada awalnya. Namun jika diteliti lebih lanjut, terdapat cacat dalam logika yang digunakan sesat pikir kali terjadi tanpa disadari, namun terkadang juga digunakan secara sengaja untuk mempengaruhi atau memanipulasi orang lain. Dan sebagai cara menghindari logical fallacy ini, satu yaitu berpikir kritis dan reflektif. Luangkan waktu untuk menganalisasi argumen secara mendalam. Jangan terburu-buru menerima suatu pernyataan tanpa mempertimbangkan alasannya. 2. Kenali jenis-jenis logical fallacy. Memahami berbagai bentuk sesat pikir akan membantu Anda mengidentifikasikannya dalam argumen diri sendiri maupun orang lain. 3. Fokus pada argumen, bukan pribadi. Saat berdiskusi, tetaplah fokus pada substansi argumen dan hindari menyerang karakter atau latar belakang lawan bicara. 4. Cara bukti yang relevan dan kuat. Pastikan setiap klaim yang Anda buat didukung oleh bukti yang valid, relevan, dan memadai. Terima kasih. Demikian jawaban saya.